Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam video mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 10 semester 1. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai Pancasila sebagai ideologi negara. Topik materi yang akan kita bahas yang pertama adalah pengertian ideologi bangsa dari berbagai ahli dan pengertian Pancasila sebagai ideologi negara. Yang kedua adalah landasan atau dasar secara yuridis Pancasila sebagai ideologi negara bangsa Indonesia. Yang ketiga adalah fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara yang dipergunakan oleh masyarakat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat adalah sejarah penerapan Pancasila sebagai ideologi negara dalam perkembangan bangsa. Apa yang dimaksud Pancasila sebagai ideologi negara? Sebelumnya, mari kita bahas terlebih dahulu apa itu ideologi. Ideologi adalah suatu kumpulan gagasan, ide, keyakinan, dan kepercayaan yang bersifat dinamis. Pengertian ideologi merupakan cara pandang membentuk karakter berpikir dalam mewujudkan keinginan atau cita-cita. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi adalah kumpulan konsep pendapat yang bersistem yang dijadikan asas pendapat atau kejadian yang memberikan arahan dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Menurut Alfian, ideologi adalah suatu pandangan atau sistem nilai yang menyeluruh dan mendalam tentang bagaimana cara yang sebaiknya, yaitu secara moral dianggap benar dan adil, mengatur tingkah laku bersama dalam berbagai segi kehidupan. Fungsi ideologi sendiri yang pertama adalah fungsi kognitif, di mana fungsi kognitif adalah keseluruhan pengetahuan yang dapat merupakan landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia dan kejadian-kejadian dalam alam sekitarnya. Fungsi yang kedua adalah fungsi orientasi. Orientasi dasar dengan membuka wawasan yang memberikan makna serta menunjukkan tujuan dalam kehidupan manusia. Yang ketiga adalah fungsi normal, yaitu fungsi ideologi norma-norma yang menjadi pedoman dan pegangan bagi seseorang untuk melangkah dan bertindak. Dan yang terakhir adalah fungsi identitas, yaitu fungsi ideologi yang menjadi bekal dan jalan bagi seseorang untuk menentukan identitasnya. Lantas Pancasila sebagai ideologi negara dapat diartikan sebagai sarana pemersatu masyarakat dan pengarah motivasi bangsa untuk mencapai cita-cita. Pengertian Pancasila sebagai ideologi negara adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila menjadi cita-cita normatif di dalam penyelenggaraan negara. Pancasila sebagai ideologi negara secara lebih luas adalah visi atau arah kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Visi tersebut terwujud kehidupan yang menjunjung tinggi ketuhanan, nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Makna dan peranan Pancasila sebagai ideologi negara. Makna Pancasila sebagai ideologi negara yang pertama adalah sebuah nilai yang terkandung dalam Pancasila dijadikan acuan dalam mencapai cita-cita normatif yang berkaitan dengan aktivitas kehidupan dan penyelenggaraan negara. Nilai-nilai yang ada di Pancasila adalah nilai yang berupa kesepakatan bersama dan menjadi sarana pemersatu bangsa. Peranan Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama adalah memberi bimbingan kepada masyarakat Indonesia dalam menentukan sikap atau tingkah laku. Yang kedua adalah nilai-nilai yang terkandung dalam kelima asas Pancasila dijadikan patokan aturan
oleh bangsa ini dalam berbuat di kehidupan masyarakat serta bernegara. Landasan Pancasila sebagai ideologi negara. Landasan Pancasila sebagai ideologi negara ada pada Ketetapan MPR nomor 18 tahun 1998 mengenai pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila dan penetapan tentang penegasan Pancasila sebagai dasar negara. Pasal 1 Ketetapan MPR tersebut menyatakan bahwa Pancasila sebagaimana yang dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara. Dari ketetapan MPR tersebut dapat diketahui bahwa Indonesia, kedudukan Pancasila adalah sebagai ideologi negara selain kedudukannya sebagai dasar negara. Fungsi Pancasila sebagai ideologi negara. Fungsi Pancasila sebagai ideologi negara yang pertama adalah berfungsi untuk memberikan kepada masyarakat Indonesia agar bisa mengembangkan sekaligus memelihara identitas bangsa Indonesia. Yang kedua adalah memberikan pengawasan terhadap setiap perilaku masyarakat serta berpikir kritis terhadap berbagai macam usaha agar cita-cita bangsa yang ada di dalam Pancasila dapat terwujud. Yang ketiga adalah mengarahkan seluruh bangsa Indonesia supaya bisa mencapai tujuannya, terutama yang berkaitan dengan cita-cita bangsa dan negara Indonesia. Yang keempat adalah berfungsi untuk dijadikan sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara bagi bangsa Indonesia sehingga kehidupan bermasyarakat dapat dijalankan dengan harmonis. Yang kelima adalah menyatukan suasana semua bangsa Indonesia agar menjadi satu kesatuan sehingga persatuan bangsa Indonesia tetap harus terjaga dan mengurangi terjadinya konflik antar anggota masyarakat. Kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama adalah kedudukan Pancasila sebuah kesepakatan bersama. Pancasila sebagai asas bersama agar dengan asas itu seluruh kelompok yang terdapat di Pancasila dapat bersatu dan menerima asas tersebut. Yang kedua adalah common platform. Pancasila dapat dipahami sebagai common platform atau platform bersama bagi berbagai ideologi politik yang ada di Indonesia dan diterima oleh seluruh masyarakat. Yang ketiga adalah nilai integratif. Pancasila sebagai sebuah konsensus politik yaitu suatu persetujuan politik yang disepakati bersama oleh berbagai golongan masyarakat yang ada di Indonesia. Sejarah Pancasila sebagai ideologi negara. Ideologi Pancasila pada masa Orde Lama. Tujuan ideologi Pancasila pada masa Orde Lama yaitu dalam tahap dibangun untuk dijadikan keyakinan dan ciri khas bangsa Indonesia. Pelaksanaan ideologi Pancasila pada Orde Lama ini terdapat beberapa tantangan. Yang pertama adalah tantangan penerapan sila keempat. Pancasila harus diganti menjadi demokrasi parlementer, demokrasi liberal, bahkan sempat terjadi pembubaran DPR pada Kemudian yang kedua adalah tantangan Perang Dingin hingga munculnya gagasan Nasakom yaitu dan politik poros. Yang ketiga adalah gangguan keinginan mengganti ideologi seperti PKI, DITI, dan gerakan melepaskan diri dari NKRI. Penyelewengan ideologi Pancasila yang terjadi pada masa Orde Lama yaitu Pancasila digunakan sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaan dengan adanya jabatan presiden seumur hidup. Selanjutnya adalah ideologi Pancasila pada masa Orde Baru.
Tujuan ideologi Pancasila pada masa Orde Baru ini dijadikan sebagai dasar negara beserta Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalankan ketatanegaraan Indonesia. Pelaksanaan ideologi Pancasila ini terdapat beberapa tantangan. Yang pertama adalah tantangan pemulihan negara pasca pemberontakan G30 SPKI dengan mengganti beberapa DPR yang terlibat dalam G30 SPKI dan memasukkan TNI ke dalam MPR. Tantangan selanjutnya adalah gagasan penyederhanaan partai politik dengan menggabungkan partai politik menjadi 3 partai politik. Yang ketiga adalah tantangan penyelenggaraan pemilu yang dimanipulasi, pelanggaran HAM, indoktrinasi Pancasila melalui P4, serta diskriminasi kelompok etnis minoritas. Penyelewengan ideologi Pancasila pada masa Orde Baru. Pancasila hanya digunakan sebagai alat untuk melanggengkan otoritas kekuasaan presiden selama 32 tahun pada masa Orde Baru. Ideologi Pancasila pada masa reformasi. Tujuan ideologi Pancasila pada masa reformasi adalah Pancasila direinterpretasi kembali sesuai dengan perkembangan relevan, konseptual, dan sesuai dengan tantangan saat ini. Pelaksanaan ideologi Pancasila pada masa reformasi terdapat beberapa tantangan seperti reformasi tata negara, ideologi bangsa tanpa mempertimbangkan relevansi dengan zaman sekarang, tantangan KKN yang semakin meluas, dan elit politik yang memperluas kekuasaan, pelaksanaan pemilu serentak, tantangan penyelenggaraan hukum yang tidak adil, konflik disintegrasi di beberapa daerah, kesenjangan sosial, globalisasi dari perkembangan iptek. Penyelewengan ideologi Pancasila selama masa reformasi, yaitu kenyataannya di era reformasi di kehidupan berbangsa masyarakat malah semakin jauh dari nilai-nilai Pancasila. Demikian video pembelajaran kali ini. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.